Apakah kalian pernah lihat ikan ini? Ini adalah gupi. Di balik namanya yang lucu, ternyata gupi sebenarnya berasal dari nama sang penemu, yaitu Robert John Lehmer Guppy. Selain itu, penemu lain bernama Albert Ganter menamai ikan ini dengan sebutan Girardinus Guppy untuk menghormati penemu pertama. Namun, ternyata ikan ini telah teridentifikasi sebagai Poecilia reticulata oleh Wilhelm Peters pada tahun 1859. Sehingga, nama Girardinus Guppy hanya digunakan untuk sinonim. Ikan gupi berasal dari Amerika Selatan bagian timur laut, yaitu wilayah perairan air tawar, namun ikan ini pertama kali ditemukan di Trinidad. Saat ini, ikan gupi telah tersebar ke berbagai negara, kecuali Antartika. Hal tersebut didukung oleh kemampuannya beradaptasi yang sangat baik, sehingga mampu hidup di kawasan perairan seluruh dunia. Ikan gupi masuk ke Indonesia sekitar tahun 1920-an dan hidup di perairan bebas. Ikan gupi masuk ke dalam ordo Cyprinodontiformes, famili Poecilidae, genus Poecilia, spesies Poecilia reticulata. Tubuh ikan gupi betina biasanya berwarna abu-abu. Ikan gupi jantan memiliki warna dan motif di tubuhnya, yaitu berupa bintik-bintik, garis-garis, atau motif yang tak beraturan, dengan warna beragam ukuran. Ikan ini memiliki tubuh dan warna yang sangat khas, sehingga mudah sekali dikenali, merujuk dari namanya yaitu reticulatus atau reticulata, yang berarti memiliki warna yang kompleks. Ikan gupi betina cenderung lebih panjang dan besar, yaitu sekitar 3-6 cm ukuran gupi jantan. Sebaliknya, ikan gupi jantan biasanya lebih kecil atau sekitar setengah tubuh ukuran betina, yaitu sekitar 1,5 sampai dengan 3,5 cm. Beberapa spesies gupi telah dibudidayakan, sehingga memiliki sirip dan ekor berukuran besar, berkibar, dan motif yang sangat indah. Gupi termasuk jenis ikan pemakan segala atau omnivora. Ikan ini bertahan hidup dengan mangsa serangga, larva, atau tumbuhan di perairan habitatnya. Populasi ikan gupi cepat meningkat karena ikan ini mudah bereproduksi dan beradaptasi dengan lingkungannya. Gupi berusia muda akan bertahan hidup secara berkelompok dan melakukan kegiatan mencari makan dan belajar menghindari predator secara bersamaan. Sebagian ikan gupi hanya bisa hidup antara 1-2 tahun. Namun, ada juga yang akan bertahan hidup hingga 5 tahun. Dengan catatan, yaitu tidak ada hewan predator di sekitarnya. Meski berkembang biak dengan mudah dan cepat, namun ikan gupi memiliki banyak pemangsa atau predator sebagai bagian dari rantai makanan. Contohnya, pemangsa gupi adalah berbagai jenis burung dan ikan yang lebih besar. Ukuran ikan gupi yang kecil menjadikannya ikan ini mudah dimangsa. Terlebih, ikan jantan dengan warna tubuh yang mencolok, sehingga mudah terlihat dan menjadi target di bawah maupun di atas permukaan air. Banyaknya predator ikan ini, maka membuat spesies ini mempunyai banyak varian warna, tergantung dari jenis predatornya. Ikan jantan, maupun yang hidup di lingkungan dengan banyak pemangsa, maka akan berevolusi sehingga warnanya menjadi lebih kusam dan mengurangi jumlah bintiknya. Gupi betina akan matang gonat pada usia 10-20 minggu. Gupi betina dapat terus bereproduksi
hingga usia 20-34 bulan. Pada gupi jantan, kematangan seksualnya lebih cepat, yaitu usia 7 minggu. Bahkan dapat kurang dari usia tersebut. Ikan gupi berkembang biak secara poliandri, yaitu betina kawin dengan beberapa jantan. Waktu kehamilannya pendek, sehingga betina dapat menghasilkan banyak keturunan dengan kualitas yang baik dalam waktu singkat. Pada perkawinan kedua, ikan gupi betina cenderung memilih pasangan jantan yang lebih menarik daripada yang pertama. Uniknya, ikan gupi menghindari perkawinan sedarah karena akan menghasilkan keturunan cacat atau kurang baik. Gupi betina akan memilih jantan yang tubuhnya berwarna cerah, terutama yang memiliki bintik oranye di sisi tubuhnya. Bintik ini merupakan indikator kebugaran fisik yang baik dibanding dengan jantan lainnya. Hal ini dibuktikan oleh fakta bahwa gupi jantan dengan bintik oranye mampu berenang lebih lama pada arus yang kuat. Bintik oranye juga dihasilkan oleh pejantan dengan kemampuan baik dalam berburu. Secara naluri, gupi betina akan memilih jantan yang sehat untuk kelangsungan hidup keturunannya. Peran ikan gupi betina sangat besar dalam memilih pasangannya, sehingga ikan gupi jantan harus dapat menarik perhatian betina. Selain dengan warna tubuhnya, gupi jantan akan berusaha memperlihatkan kebugaran mereka dengan menggerakkan tubuhnya. Caranya adalah dengan melenturkan tubuh membentuk huruf S, lalu bergetar dengan cepat. Dalam sekali melahirkan, rata-rata induk gupi akan melahirkan 100 anak, dan ada juga yang melahirkan hingga 200 anak. Bayangkan saja, di usia 3 bulan, ikan gupi sudah bisa berkembang biak dengan cepat dan mudahnya. Sehingga ikan gupi ini sering disebut sebagai million fish atau ikan sejuta. Gupi adalah ikan tropis kecil yang berperan besar dalam memerangi malaria. Pasalnya, ikan hias ini suka memangsa nyamuk dan jentik. Bahkan, untuk mengurangi populasi nyamuk penyebab malaria, ikan ini sengaja dilepas ke perairan sekitar Asia dan daerah lain untuk memangsa nyamuk dan jentik penyebab malaria. Sementara, kebanyakan ikan bereproduksi dengan cara mengeramit telurnya, ikan gupi melakukan dengan cara lain. Telur-telur ikan gupi akan berinkubasi di dalam perut induknya. Jika akuarium terlalu padat, gupi dewasa akan menjadi kanibal dan memakan anaknya sendiri. Karena itu, mantan ahli biologi ikan dan kelautan, Sam Williamson, mengatakan agar kita memisahkan ikan gupi dewasa dari anaknya. Namun demikian, Williamson mengatakan bahwa itu bukanlah pilihan yang baik. Pasalnya, hal itu bisa membuat induk betina stres. Jadi, dia merekomendasikan untuk mengisi tangki dengan berbagai tanaman untuk memberi bayi gupi kesempatan bersembunyi dari induknya. Dari berbagai ikan gupi, Purple Moscow menjadi ikan gupi termahal di dunia untuk saat ini. Ikan gupi Purple Moscow dengan warna langka yang sulit ditemukan bisa memiliki harga $40-100 AS atau sekitar $590.000 hingga $1.480.000 per ekornya. Ikan gupi punya mata berwarna perak, namun warna matanya bisa berubah menjadi hitam pada saat sedang marah. Saat warna matanya berubah, ikan gupi lainnya biasanya tidak berani mendekat. Warna mata yang hitam itu menjadi tanda kalau ia sedang marah dan tidak boleh didekati. Para ilmuwan dari Universitas Exeter, Inggris, melakukan penelitian pada ikan gupi di alam liar dengan bantuan robot ikan gupi. Robot ikan gupi ini bisa mengubah warna matanya dari perak menjadi hitam pekat. Di sekitar robot ikan gupi ini sengaja diletakkan makanan untuk menarik ikan gupi lainnya. Saat mata robot ikan berwarna perak,
ikan gupi lainnya akan mendekati makanan di sekitar robot. Namun, saat mata robot ikan berwarna hitam, ikan gupi lainnya tidak ada yang berani mendekati makanan di sekitar robot. Menurut ilmuwan, ikan gupi yang berada di alam liar biasanya lebih agresif. Jadi, ikan gupi di alam liar sering mengubah warna matanya daripada ikan gupi yang dipelihara di akuarium. Penelitian terbaru soal ikan gupi membuat ilmuwan di Amerika Serikat tercengang. Ikan yang jika di Indonesia dikenal dengan ikan cere ini ternyata mampu melakukan proses perkembangbiakan setelah ia mati. Hal ini diungkap ilmuwan dari Universitas California bahwa sperma ikan gupi jantan mampu bertahan selama 10 bulan di rahim betina. Artinya, meskipun ikan jantan sudah mati, ikan betina akan tetap bisa berkembang biak dengan melahirkan telur-telurnya. Selain belajar tentang penyimpanan sperma, peneliti juga mempelajari karakter ikan gupi betina. Menurutnya, ikan gupi betina mempunyai karakter yang sangat unik. Soal perkawinan, ia mengatakan jika ikan betina menginginkan kawin, maka ikan gupi betina akan bergaul dengan ikan gupi betina lainnya yang kurang menarik. Hal itu, menurut peneliti, akan membuat ikan gupi betina menjadi paling menarik di antara gupi jantan.